Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah bisa memulihkanmu dalam setiap lukamu. Karena untuk stres, saya punya 16. Dan saya akan lanjutkan agar saudara mengerti. Saya akan berusaha untuk tidak terlalu banyak membahas hal-hal ini. Perasaan bersalah, ini hal yang buruk. Dosa tersembunyi, makanan yang salah. Saya putuskan kemarin, saya kelelahan, bekerja lebih banyak dari yang kuinginkan belakangan. Saya sungguh lelah, kadang saat saudara kelelahan, saudara ingin lakukan hal yang tak seharusnya. Ada yang perhatikan ini? Jadi saya memutuskan saya ingin makanan penutup dan ingin makan yang banyak. Dan untuk pertahankan ukuranku saya harus, saudara tahu, cukup ketat. Jadi saya memutuskan saya hanya akan nikmati makanan penutup. Kau tak kuberitahu karena saya tahu kau tak akan suka. Jadi saya makan cookies dan saya taruh semua hiasan gula di atasnya. Lalu saya makan es krim sedikit. Ada semangkuk es krim kecil dan saya tuang saus coklat ke atasnya. Dan saya makan hidangan itu dan tidak makan apapun. Dan saya jadi sangat gelisah. Hanya gula sangat membuatku gelisah dan saya merasa tak enak setelahnya. Ya, berapa banyak orang terus-menerus stres hanya karena pilihan makanan mereka salah. Mereka tidak melakukannya kadang-kadang, mereka makan nutrisi buruk setiap hari. Wah, gerejamu hebat sekali, mereka tidak punya masalah dengan apapun. Saya tak pernah melihat sedemikian banyak orang yang sangat polos dalam jumlah besar. Maksudku mereka semua hanya berapa banyak saudara tidak cukup tidur? Saya punya jawaban buatmu. Pergi tidur di malam hari. Ini bukanlah ilmu pengetahuan sulit. Berapa banyak saudara tidak cukup minum air? Minumlah cukup air. Saudara tahu kita mencari jawaban-jawaban yang sulit untuk masalah-masalah ini yang kita pikir sulit dipecahkan, dan sejujurnya jawabannya sungguhlah tidak sulit. Saya punya masalah pencernaan. Setiap pagi hari saya alami sakit perut cukup parah. Bukan sakit seperti ingin muntah, tapi sangat mual dan juga dan saya jadi belajar jika saudara tanya Tuhan, Dia akan memberitahu beberapa hal. Jadi saya meminta Allah untuk memberiku firman pengetahuan, beritahu saya apa yang salah. Dan saya memiliki sindrom iritasi usus besar, jadi saya mencari di internet apa yang kira-kira menyebabkannya. Dan hal pertama di daftar adalah xylitol, dan ada permen mint yang kumakan mungkin sebungkus dan setengah tiap hari, dan bahan utamanya adalah xylitol. Jadi saya berhenti makan permen itu dan masalah saya selesai. Jadi beberapa saudara, tidak semua saudara, tapi sebagian saudara merasa buruk. Bahkan stres. Saudara tahu salah satu hal yang akan memberimu stres adalah melakukan hal-hal yang Allah tidak urapi. Nah, suamiku adalah, terkadang saya bertanya-tanya apakah Dave tahu artinya stres. Ya, sungguh kelihatan tenang. Saudara tahu, orang termudah di dunia untuk diajak bergaul. Sangat sabar, sangat mudah mengampuni. Baik hati, ia sangat tidak stres. Dan ia mengalami apa yang ia sebut yip. Yang sungguh hanyalah ia
Merasa stres, ia gemetar dari dalam. Saudara tahu, di dalam. Ya, ia menemukan ia sedang melakukan sesuatu yang ia sudah lama lakukan, namun Allah tidak ingin ia melakukannya lagi. Dan ini makan waktu putriku mengenalinya dan menceritakannya kepadanya. Dan ia berhenti, tak lagi terjadi. Jadi, mungkin saudara hanya sedang lakukan hal yang tak Allah urapi lagi. Dan ini membuatmu stres. Nah, saya dilecehkan secara seksual oleh ayahku dari sejak saya masih cukup kecil. Dan jadi saya tumbuh dengan stres. Saya stres seumur hidup. Saya alami cukup banyak sampai-sampai tak tahu bahwa saya stres. Jadi saya selalu pergi ke dokter, karena jika Anda stres, maka kesehatanmu terganggu. Berusaha mencari apa yang salah denganku dan mereka memberitahu bahwa itu stres dan membuatku marah. Karena saya bahkan tak mengerti apa itu stres, kupikir stres artinya kita tak mampu jalani hidup. Dan saya wanita yang kuat, saya bisa jalani hidup, saya tak punya stres. Jangan bilang saya alami stres. Ini bukan stres. Bahkan ada seorang dokter memintaku mendatangi psikiater. Ada psikiater yang ingin saya datang ke beberapa kelas yang ia adakan mengenai mengubah cara pikir. Kupikir, loh, saya tulis bukunya. Katanya ada peperangan di dalam pikiranmu. Kupikir, saya sudah menjual 6 juta buku tentang hal itu. Ya, paling tidak saudara tertawa terbahak-bahak malam ini. Tidak berolahraga cukup? Oh, jangan bicara padaku tentang olahraga, Joyce. Baiklah. Hal-hal yang belum selesai di masa lalu, rahasia kitalah yang membuat sakit. Tahukah saudara? Akuilah kesalahanmu satu sama lain supaya kamu disembuhkan dan dipulihkan dalam keadaan rohani yang sehat baik dalam pikiran maupun hati. Terkadang saudara hanya butuh duduk dengan seseorang yang bisa dipercaya dan berkata, saya perlu untuk membicarakan beberapa hal dengan terbuka. Maksudku, saudara tak perlu datangi seseorang untuk mendapat pengampunan. Tapi terkadang kita hanya perlu melepaskan, kita perlu berbicara pada seseorang, bukan mengeluh atau menggerutu, tapi hanya untuk melepaskan. Rasa takut menjadi ketergantungan. Jika saudara seseorang yang menikah dengan orang yang sulit bekerja sama dan saudara harus melihat suasana hati mereka, di situ saudara ketergantungan. Saya punya banyak masalah waktu Dave dan saya menikah. Dari sejarah pelecehan dan Dave lama sekali berjuang membuatku bahagia dan saya tidak tahu caranya. Katanya akhirnya saya tak peduli yang kulakukan, kau tak akan berbahagia, jadi saya selesai mencoba. Tapi katanya saya akan menikmati hidupku. Dan itu membuatku marah. Membuatku sungguh marah karena orang-orang yang tak bahagia tak ingin orang lain bahagia. Tapi ini adalah salah satu hal terbaik yang ia lakukan untukku. Ia tidak jadi ketergantungan kepadaku, ia tidak membiarkan suasana hatiku merusak hatinya. Ia tak mengizinkan kurangnya sukacitaku membuatnya kurang sukacita. Dan saya tak punya waktu untuk membahas semua hal-hal yang ingin ku bahas, karena saya butuh seumur hidup mempelajarinya. Namun, jika saudara ada dalam hubungan dengan seseorang, entah dengan teman yang baik atau orang tua, atau pasangan, atau anak, yang menetapkan diri tak mau bahagia, jangan biarkan mereka mencuri sukacitamu karena saudara tak membantu mereka jika demikian. Sebenarnya yang sesungguhnya terjadi adalah waktu Dave menetapkan diri untuk bahagia, ia akhirnya membuatku lapar akan yang ia miliki. Sebenarnya ini sungguh membantuku dalam jangka panjang, sama halnya dengan rasa damainya. Ia mencontohkan damai di hadapanku, dan akhirnya saya berpikir jika ia bisa mengalami itu, saya bisa. Jadi,
Saudara tak akan menolong orang yang bermasalah jika saudara biarkan masalah mereka menentukan bagaimana saudara akan jalani hidupmu. Katanya, aku cinta kamu tapi aku takkan membiarkanmu membuatku tak bahagia. Ayo, seseorang di sini perlu dengar itu. Nah, Dave seolah mendapat yang ia pantas dapatkan karena saat ia bertemu denganku, saya sedang mencuci mobil ibuku dengan celana pendek dan ia mampir untuk menjemput seorang pria yang akan pergi dengannya, yang menyewa loteng atas rumah ayah ibuku. Dan ia mencoba merayuku. Saat itu saya tak percaya pria tidak suka pria dan kataku, saya suka pria tapi tak percaya mereka. Dan katanya, hei, setelah itu selesai mau cuci mobilku juga, kataku, jika kau ingin mobilmu dicuci, cuci sendiri saja. Ya, ia sedang berdoa untuk seorang istri dan ia membuat kesalahan. Katanya, Tuhan berikanku seorang yang butuh pertolongan. Sejujurnya itu yang ia doakan. Lada. Jadi saya tak merasa kasihan kepadanya, ia mendapatkan yang ia minta. Sumber stres lainnya adalah orang-orang. Saudara tahu, dulu saya bisa benar-benar bahagia sampai orang-orang datang. Pernah merasa demikian? Saat saya pertama mulai intim dengan Allah, saya akan memutar lagu-lagu rohani sepanjang hari. Saudara tahu, berdoa dalam roh dan mendengarkan rekaman pengajaranku, dan dulu dalam bentuk kaset, sekarang ada bentuk yang lain. Tapi unduhan, itu sebutannya, unduhan. Dan saya sangatlah rohani. Lalu anak-anak pulang ke rumah dari sekolah dan saya jadi mudah untuk merasa damai saat tak ada orang di sekitar kita. Penyakit bisa memberi saudara banyak stres. Situasi yang ada di dunia sekarang, segala hal negatif di dunia sekarang. Jadi intinya adalah jika saudara ingin damai, saudara harus sungguh benar-benar menginginkannya. 1 Petrus 3 ayat 11 berkata bahwa ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mencari artinya untuk mengejarnya dengan kekuatan. Mengejar, mencari, dan mengejar. Damai tak akan jatuh begitu saja seperti buah matang jatuh dari pohon. Saudara harus sungguh merindukannya dan harus mau untuk berubah. Apakah ada seseorang di sini yang mau mengubah apapun yang diperlukan demi kedamaian? Oke, ya, Allah melihat tanganmu, maka bersiaplah. Tapi saya senang yang dikatakan terjemahan Amplified dalam 1 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, jika kamu ingin menikmati hidup dan hari-hari baik antara terlihat atau tidak, berbaliklah dari kejahatan dan lakukan yang baik. Cari damai. Terjemahan Amplified katakan, cari sungguh-sungguh, jangan sekedar menginginkan hubungan damai dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri, tapi kejar dan usahakan itu. Jadi saudara tak akan memiliki damai dengan orang lain atau dengan situasimu jika saudara tak memiliki damai dengan dirimu sendiri. Dan inilah di mana sebagian besar masalah kita muncul. Banyak orang tidak menyukai diri mereka sendiri. Saya tahu karena saya mengalami hal itu. Dan saat saya pertama mulai dengar khotbah dan mendengar bagaimana kita perlu mengasihi, saya ingin mengasihi sesama namun saya tidak bisa. Dan Allah mengajarkanku, katanya, kau tak bisa mengasihi orang lain karena kau tak mengasihi dirimu. Dan jika kau tak memiliki kasih di dalammu, kau tak bisa memberikannya. Saudara tak bisa memberi seseorang hal yang tak saudara miliki. Kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus saat kita lahir kembali. Jadi ada kasih dalam diri kita, tapi jika saudara tak mengasihi dirimu, saudara tak menerima kasih itu. Dan saya tak berbicara tentang jatuh cinta dengan dirimu, jadi egois dan mementingkan diri. Saya bicara tentang mengasihi dirimu yang Allah sudah ciptakan. Amin.
Dan jika saudara mulai mengasihi dirimu dan memiliki damai dalam dirimu, saudara akan terkejut dengan betapa mudahnya mengasihi sesama dan berdamai dengan mereka. Banyak masalah kita dimulai dari diri kita. Amin. Saya mulai memperhatikan apa saja hal-hal yang mencuri damaiku. Saudara harus melakukannya jika ingin hidup lebih damai. Mulailah memperhatikan apa-apa saja yang membuatmu geram. Apa yang membawamu ke titik dirimu hilang sabar. Saya tak senang jika saya harus terburu-buru. Jadi saya belajar untuk melebihkan sedikit waktu. Saya tidak senang dibuat tertekan, saya tak suka merasa seperti saya harus khotbah dalam 3 hari dan belum punya bahannya. Jadi saya lebih dulu mempersiapkan semuanya. Jadi jika saudara sangat stres di pagi hari karena berusaha keluar dari rumah, maka tidurlah sedikit lebih awal dan bangun sedikit lebih pagi. Lakukan beberapa hal di malam sebelumnya yang akan membantumu di pagi hari, sehingga saudara punya lebih banyak waktu. Buku yang pendeta itu tunjukkan berdasar dari Filipi 4 ayat 6 dan 7 dan ini adalah jawaban tepat untuk kegelisahan. Saudara berkata, seluruh jawabannya ada di satu ayat? Ya. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Semakin bersyukur dirimu, semakin tidak gelisah dirimu. Karena semakin bersyukur akan semua milikmu, semakin tidak kecewa dengan yang tak kau miliki. Amin. Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi dalam buku itu saya bahas dalam 4 bagian. Dan saya bicara tentang kegelisahan yang harus disyukuri, berdoa dalam segala hal. Respons pertama saudara adalah berdoa. Lalu kedamaian, betapa berharganya itu. Kolose 3 ayat 15 bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan kita tahu makna dari memerintah, ia menentukan kapan sesuatu masuk atau keluar. Dan kita perlu izinkan damai memerintah dalam hidup dan memutuskan apakah sesuatu masuk atau keluar. Jika kita tak bisa lakukan dengan damai, maka itu bukan dari Tuhan. Amin. Orang bodoh menyadari masalahnya tapi menolak untuk berbuat sesuatu, kata Alkitab. Mereka ingin orang lain lakukan untuk mereka. Seseorang harus memperbaiki ini. Jangan salahkan dunia atau orang-orang di duniamu. Ambillah tanggung jawab untuk menjaga damaimu. Dan mulai tanya pada Allah, apa yang bisa kulakukan dengan ini? Kuingatkan sekali lagi. Buatlah daftar akan segala yang saudara lakukan. Lalu dengan jujur lihatlah satu persatu dan katakan buah apakah yang dihasilkan. Bahkan lebih baik, tanyakan dirimu apa motivasimu melakukannya. Jika melakukannya buat seseorang bahagia, saudara tahu yang kutemukan, saya jalani sebagian hidupku. Ada gereja yang kita sedang datangi dan saya ingin ada bersama kelompok orang-orang ini untuk melakukan itu. Saudara harus diperkenan oleh seorang wanita di sana dan untuk bisa diperkenan, saudara harus melakukan segala yang ia inginkan. Dan setelah saya melakukannya, dia sama sekali tak peduli denganku. Orang-orang yang ingin mengendalikanmu tidak mengasihimu. Mereka tidak. Siapapun yang sungguh mengasihimu, jika saudara katakan pada mereka, saya sebenarnya ingin sekali lakukan permintaanmu namun saya tidak bisa. Ada begitu banyak yang harus kulakukan atau saya tidak merasa damai melakukannya. Jika seorang sungguh mengasihimu, mereka akan berkata, saya tak mau kau lakukan apapun yang membuatmu tidak nyaman. Bukannya marah karena saudara tak buat mereka bahagia. Saudara hidup untuk menaati Allah dan mengasihinya. Bukan untuk membuat semua orang di planet ini bahagia.
Dan saudara tak bisa menyenangkan Allah dan menyenangkan manusia. Pilih salah satu. Ada 4 hal yang Yesus lakukan untuk kendalikan stres. Ia mempercayakan dirinya dan segalanya kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicela dan dicaci, ia tidak membalas atau mengembalikan dengan celaan. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam dengan pembalasan, tetapi ia mempercayakan dirinya dan segalanya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia berdoa akan segala hal. Ia menjauhkan diri dari kerumunan dan berdoa. Kurasa jika ia merasa terlalu tertekan, ia akan menjauhkan diri dan berdoa. Seringkali di dalam Alkitab kita lihat Yesus melakukannya. Dan saya suka ini, ia tahu kapan harus diam. Sungguh, Yohanes 14 ayat 30 ia katakan kepada para murid, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Ia tahu ini sudah waktunya baginya untuk ke Yerusalem dan menderita, dan nyatanya ia tahu bahwa bukanlah waktu yang baik untuk mengatakan hal yang salah. Saat ada dalam stres, baik sekali untuk buat keputusan, kurasa aku akan diam saja. Seperti ada hari-hari jika saya tak merasa baik, saya memberitahu Dave, "Kau tahu keadaanku tidak terlalu baik hari ini, saya mungkin akan lebih banyak diam." Dan saya yakin ia senang. Katanya, "Ya, diam sajalah." Dengarkan Matius 27. Tetapi atas tuduhan yang diajukan terhadap dia, ia tidak memberi jawab. Mengapa? Karena ia tahu isi hatinya, ia tak perlu berusaha meyakinkan mereka bahwa ia orang yang baik. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau dengar tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu?" Tapi Yesus sekali lagi tidak menjawab. Tidak suatu kata pun, ia tidak menjawab sedikit pun. Kau tak perlu belajar membuktikan kepada orang-orang bahwa kau benar. Jika kau perlu dibuktikan bahwa kau benar, aku akan membereskannya. Amin. Dan hal terakhir yang Yesus lakukan adalah ia selalu mengampuni. Selalu. Ia ampuni Petrus. Disalib ia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tak tahu yang mereka perbuat." Dan ini adalah setengah dari pesanku, tapi sayangnya saya kehabisan waktu. Jadi, masih tetap banyak bukan? Apakah saudara terima? Oke, dengarkan. Mari kita semua berdiri, kita akan naikkan sebuah doa bersama. Saya tak ingin siapapun pergi dari sini malam ini yang tidak kenal Yesus. Jadi, kita akan melakukannya sedikit berbeda. Kita semua akan menyatakan doa ini bersama. Lalu siapapun yang belum pernah menerima Kristus, bersiaplah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, aku mengasihi-Mu. Yesus, aku percaya padamu. Aku percaya Engkaulah Allah, Anak Allah. Aku percaya Engkau mati bagiku. Engkau membayar dosa-dosaku. Kau angkat rasa bersalahku. Dan Kau membebaskanku. Ampunilah dosa-dosaku. Dan izinkan ku hidup bagimu. Yesus, aku menerimamu sekarang. Dan aku menyerahkan hidupku kepadamu. Kini aku percaya aku diselamatkan. Ini adalah awal yang baru. Dan saya mau hidup bagimu. Bantu aku melakukannya. Amin. Terima kasih sudah datang malam ini.